Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan Sabana Pade. Jadi seperti biasa kita ulaslah yang agak pedas-pedas sedikit, tapi tetap enak juga untuk kita makan. Nah, jadi judul saya hari ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Mengapa saya katakan itu? Ini lagi heboh juga nih, baik di media massa elektronik, media sosial, apalagi di Twitter, apalagi, yaitu tentang pengusiran Dirut Krakatau Steel oleh anggota DPR waktu rapat dengar pendapat. Nah, kita lihat videonya sudah begitu bersebar, ramai betul. Nah, terjadilah debat waktu itu. Nah, akhirnya apa kita lihat? Anggota DPR mengusir Dirut Krakatau Steel. Dibalas oleh Dirut ini dengan dia siap untuk keluar. Nah, itulah akhirnya debat itulah yang terjadi. Nah, jadi sebetulnya ini bukan yang pertama kali yang kita lihat. Nah, sudah banyak juga yang terjadi pengusiran bentak membentak lah, saya silahkan. Nah, ada Komnas Perempuan, itu sepele betul itu, cuma terlambatlah menghadiri rapat dengan pendapat waktu itu, langsung diusir. Ada juga anak buah Ibu Risma waktu itu, Dirjen Kemensos juga diusir. Nah, tapi mereka nih teguh juga, mereka siap untuk keluar. Nah, ada juga nih yang juga pernah ramai juga ini, bentak membentak juga terjadi waktu itu. Dirut Inalum waktu itu dibentaklah oleh adik dari Nazarudin waktu itu. Nah, juga masalah batubara waktu itu dengan Menteri SDM juga terjadi perdebatan panas. Nah, inilah yang sebetulnya yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah ini tugas DPR ini sebetulnya? Betul, tugas mereka itu pengawasan, kita tahu pengawasan, betul. Tapi nggak begitulah. Saya tahu betul anggota-anggota DPR ini kan orang pilihan. Nah, pilihan dari partai. Saya itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jadi bukan kerjanya bukan bentak membentak. Nah, ini yang selama ini yang kita lihat. Banyak kerja-kerja besar lagi yang harus diselesaikan oleh anggota DPR ini sebetulnya. Banyak, bukan bentak membentak begini. Ini yang diperlihatkan kepada rakyat, bukan begitu. Banyak kerja besar yang harus diselesaikan. Lihat, pandemi COVID-19 belum selesai lagi. Itu harus diselesaikan bersama pemerintah. Hukum, berapa banyak kasus yang mengendap sekarang ini. Nah, panggil tuh KPK. Bentak tuh KPK. Kalau betul mau bentak tuh KPK. Tanya, apa sudah jalan atau belum kasus itu? Coba kita lihat. Kasus dugaan KKN dua putra presiden sampai sekarang diam. Tak ada beritanya. Nah, itu yang harus ditanyakan oleh anggota DPR itu kepada KPK. Nah, yang kita lihat lagi apa? Masalah Papua sampai sekarang nggak selesai. Panggil tuh Panglima, panggil Kapolri, panggil Menteri Pertahanan. Kok nggak bisa selesai sampai sekarang? Tuh, satu lagi masalah kasus yang baru terjadi. Masalah di pertambangan andesit atau bendungan bener di Wadas itu. Lihat bagaimana aparat dengan rakyat bentrok waktu itu. Terjadi penangkapan besar-besaran. Mana? Nggak saya dengar itu hadir dengan anggota DPR. Ini yang cuma kita lihat kan bentak membentak, panggil pejabat rapat dengar pendapat langsung, terus dibentak di sana.
disiarkan, diperlihatkan pada rakyat. Bukan begitu. Anda itu dipilih oleh rakyat bukan untuk itu, untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Banyak masalah-masalah bangsa ini. Lihat pandemi yang begitu mensengsarakan rakyat, ekonomi yang sudah hancur. Itu yang harus dikerjakan, bukan bentak-membentak. Ini seperti di warung kopi, debat di warung kopi. Beginilah kami lihat. Ada yang debat di warung kopi itu, ada yang bentak-membentak panas-panas. Itu seperti itulah yang kami lihat. Bukan begitu. Inilah sekarang ini yang kita lihat, menurunnya kepercayaan masyarakat. Sudah mulai turun kepada DPR ini. Karena apa? Kerja-kerja selama ini tak ada, belum itu berhasil betul. Seharusnya, karena di DPR itu mayoritas adalah pendukung pemerintah, ayolah bantu pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah banyak yang harus sampai ke masyarakat. Inilah saya katakan tadi, pandemi ini belum selesai lagi. Jadi rakyat itu memilih anggota-anggota DPR itu bukan untuk bentak-membentak, bukan untuk usir-mengusir. Gunanya rakyat itu memilih anggota DPR adalah memperjuangkan hak rakyat sebagai penyambung lidah rakyat, dan tujuan akhirnya nggak ada lain apa? Kesejahteraan rakyat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya cuma manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.